Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suyoto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi. Di sini saya Intan Mai Rahmawati Isnen dengan NIM 232180166. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang psikologi dalam pendidikan. Pengertian psikologi pendidikan. Psikis sama dengan jiwa, logos sama dengan ilmu yang mempelajari masalah kejiwaan serta didik dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Studi sistem tentang proses-proses dan faktor-faktor berhubungan dengan pendidikan manusia sering study. Psikologi pendidikan merupakan psikologi khusus dan terapan cabang dari psikologi yang mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi dalam menyelesaikan pendidikan. American People of Encyclopedia. Hubungan psikologi dengan pendidikan. Mendidik berarti membantu peserta didik agar mereka dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan. Peserta didik merupakan makhluk bio, psiko, sosio, spiritual. Aspek psikologis tidak dapat diabaikan dalam proses pendidikan. Pendidikan dilaksanakan berdasarkan landasan filosofis, sosio, kultural, dan teknologis. Pentingnya psikologi dalam pendidikan. Psikologi membantu pendidik memahami karakteristik kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik secara integral. Pendidik mampu memahami keunikan peserta didik sesuai karakteristik psikologi masing-masing. Pendidik mampu mengatasi masalah belajar dan menciptakan lingkungan yang kondusif serta menyenangkan bagi peserta didik. Definisi dan tujuan pendidikan. Menurut PH Penik, education is the process where the person internally development of person. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah tuntunan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut TAP MPR 5 MPR 1970, pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sejarah para tokoh psikologi pendidikan. Yang pertama, Democritus. In the 5th century BC, Democritus, for example, wrote on the advantages conferred by schooling and the influence of the home on learning. Version 1961. Yang kedua, John Amos Comenius 1592 sampai 1671. Seorang ahli pendidikan dari Ceko, bapak pendidikan modern. Anak jangan dianggap sebagai miniatur orang dewasa. Pembelajaran hendaknya dapat menarik perhatian anak. Lakukanlah dengan menggunakan alat peraga sehingga anak dapat mengamati, mengalami, dan menyelidiki. Yang ketiga, James Jacques Rousseau 1712 sampai 1778. Seorang pemikir dari Prancis. Segala-galanya baik ketika datang dari tangan Sang Pencipta, segala-galanya memburuk dalam tangan manusia. Campur tangan orang tua atau orang dewasa terhadap perkembangan anak dapat menimbulkan masalah jika hal itu tidak dilakukan dengan hati-hati. Para pendidik hendaknya membekali dirinya dengan pengetahuan tentang kejiwaan peserta didik. Yang keempat, Johannes Westphal 1746 sampai 1870.
Seorang pendidik dari Swiss berusaha meningkatkan pendidikan di masyarakat dengan cara mengutamakan pendidikan bagi anak-anak, menganjurkan agar pendidikan untuk anak disesuaikan dengan perkembangan jiwa anak, menyarankan agar proses pembelajaran didasarkan pada pengalaman, dimulai dari yang paling mudah meningkat ke atas lebih sulit, dan seterusnya. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidikan. Yang pertama, pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang direncanakan dan dilaksanakan baik di dalam maupun di luar sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek karakteristik psikologi peserta didik, kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dalam berbagai konteks, pengalaman belajar siswa, hasil belajar, learn outcome, dan standarisasi kemampuan siswa. Penyusunan buku ajar didasarkan pada segi-segi psikologis peserta didik. Pengembangan program pendidikan, misalnya penyusunan jadwal pelajaran, jadwal ujian, dan seterusnya, tidak bisa lepas dari aspek psikologis peserta didik. Penentuan jurusan dan program. Pengembangan program harus mengacu pada upaya pengembangan kemampuan potensial peserta didik. Pengembangan sistem pembelajaran. Pemilihan teori belajar yang akan diaplikasikan, pemilihan modul pembelajaran, pemilihan media dan alat bantu pembelajaran, penentuan alokasi waktu belajar dan pembelajaran. Selanjutnya, sistem evaluasi pendidikan. Penentuan teknik evaluasi, teknik tes atau teknik non-tes, penentuan jenis tes, lisan, tulis, dan perbuatan serta objektif atau subjektif, penentuan mengenai waktu pelaksanaan evaluasi. Metode dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, introspeksi. Deskripsi. Metode ini melibatkan individu yang melaporkan pengalaman dan pemikiran batin mereka sendiri. Penggunaan digunakan untuk mempelajari proses mental seperti persepsi, memori, dan pemikiran. Kekurangan subjektif dan sulit untuk diverifikasi. Yang kedua, observasi. Deskripsi. Metode ini melibatkan pengamatan perilaku individu secara sistematis. Penggunaan digunakan untuk mempelajari perilaku belajar, interaksi sosial, perkembangan. Jenis observasi partisipan, peneliti terlibat dalam kegiatan yang diamati. Observasi non partisipan, peneliti tidak terlibat dalam kegiatan yang diamati. Observasi terstruktur, menggunakan panduan dan atau kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Observasi tidak terstruktur, tanpa panduan atau kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Kekurangan, bisa bias atau sulit untuk diinterpretasikan. Yang ketiga, metode klinis. Deskripsi. Metode ini melibatkan studi dalam tentang individu, biasanya melalui wawancara, tes, dan observasi. Digunakan untuk memahami individu secara keseluruhan, termasuk kepribadian, motivasi, dan pola pikir mereka. Kekurangan, membutuhkan banyak waktu dan tenaga, dan hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan. Metode diferensial. Tes standar, mengukur kemampuan atau pencapaian individu. Survei, mengumpulkan data dari seseorang. Studi korelasi, mencari hubungan antara dua variabel. Kekurangan, korelasi tidak selalu menunjukkan sebab akibat. Metode ilmiah. Deskripsi. Metode ini melibatkan pengumpulan data secara sistematis untuk menguji hipotesis. Langkah-langkah: merumuskan masalah, mengidentifikasi pertanyaan penelitian yang ingin dijawab, melakukan tinjauan literatur, mencari informasi yang relevan dengan penelitian, mengembangkan hipotesis, membuat prediksi tentang hasil penelitian. Memilih metode penelitian. Memilih metode yang tepat untuk mengumpulkan data sesuai dengan metode yang dipilih. Menganalisis data untuk melihat apakah mendukung atau menolak hipotesis. Menarik kesimpulan, menyatakan temuan penelitian dan implikasinya. Penggunaan digunakan untuk mempelajari berbagai topik dalam psikologi pendidikan, seperti efektivitas metode pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, dan perkembangan kognitif. Kekurangan, bisa memakan waktu dan anggaran. Metode eksperimen. Deskripsi. Metode ini melibatkan memanipulasi variabel independen untuk melihat efeknya pada variabel
interdependen. Penggunaan digunakan untuk mempelajari sebab akibat dalam psikologi pendidikan desain. Eksperimen kelompok antara membandingkan dua atau lebih kelompok yang berbeda pada variabel independen. Eksperimen kelompok dalam membandingkan kinerja individu yang sama dalam kondisi yang berbeda. Kekurangan sulit untuk mengontrol semua variabel yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.